Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Alden Santosa dari Universitas Pamulang. Kali ini saya ingin membahas atau mempresentasikan tentang desain produk dan jasa atau pengembangan produk. Jadi di sini kita akan menjelaskan apa itu desain produk dan jasa, dan juga faktor-faktor apa yang terlibat dalam pembuatan desain produk dan jasa tersebut. Seperti itu. Jadi untuk saat ini kita langsung mulai saja. Oke, kita masuk ke pengenalan. Produk baru diartikan sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang akan diakuisisi, dan produk asli inovatif. Produk baru diperkirakan bisa memberi sebuah proporsi yang tinggi bagi pertumbuhan perusahaan dan kadang-kadang memberikan kontribusi utama terhadap laba bisnis keseluruhan. Jadi produk baru diartikan produk baru bagi perusahaan yang memang itu produk baru yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan tersebut. Terus juga ada modifikasi dari produk yang sudah ada. Jadi produk barunya ini modifikasi nih atau mendapatkan upgrade dari produk yang sebelumnya. Jadi misalkan perusahaan A mengeluarkan produk A, kemudian dimodifikasi jadi di-upgrade. Jadinya kayak produk A plus, kalau lebih seperti itu untuk produk barunya. Terus juga ada duplikat dari produk pesaing. Jadi mengambil contoh dari produk kompetitor. Contohnya seperti misalkan pasta gigi. Pasta gigi A dan B itu sama-sama pasta gigi untuk membersihkan gigi, cuma untuk bahan-bahannya udah pasti berbeda karena itu dibuat dari brand berbeda. Begitu. Jadi duplikatnya di sini itu adalah duplikat dari produk tersebut, pasta giginya itu bukan dari bahan-bahannya. Jadi seperti itu. Terus juga ada produk yang diakuisisi dan produk asli inovatif. Produk yang diakuisisi itu misalkan seperti udah ada nih produk A cuma diambil alih oleh perusahaan lain, jadi dipindah tangankan manajemen, jadi kurang seperti itu. Terus juga ada produk asli inovatif, itu produk yang memang produk yang dikeluarkan baru, fresh, new dari perusahaan tersebut. Jadi memang itu produk hasil dari inovatifnya si perusahaan yang sedang melaunching produk tersebut. Dan memang produk baru diperkirakan bisa memberi sebuah proporsi yang memberikan kontribusi utama terhadap laba bisnis. Secara keseluruhan memang sebuah perusahaan untuk mengeluarkan produk itu memang untuk memberikan cuan atau laba pada bisnis tersebut kan. Jadi ya untuk pengeluaran produk baru tersebut diharapkan bagi perusahaan dapat memberikan cuan yang lebih atau laba
alternatif bagi pesan tersebut, seperti itu. Oke, jadi kita langsung lanjut ke bagian kedua. Kemudian dalam perencanaan produk harus dipandang sebagai pemecah masalah bagi konsumen, di mana jika seorang konsumen membeli sebuah produk, mereka dapat memperoleh manfaat dari penggunaan produk tersebut. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana konsumen percaya bahwa suatu produk dapat memenuhi kebutuhannya, bukan bagaimana penjual memandang produk tersebut. Jika kebutuhan konsumen sudah terpenuhi, diharapkan timbul kepuasan dalam diri mereka, sehingga di masa yang akan datang mereka akan melakukan pembelian berikutnya terhadap produk yang sama. Ya, dalam perencanaan produk harus dipandang sebagai pemecah masalah bagi konsumen. Itu memang sudah harus ya. Jadi produk yang dikeluarkan ini memang diharapkan oleh perusahaan itu sebagai bahan alternatif atau produk yang bisa dipakai daily atau enggak daily juga, jadi penggunaan yang bisa dipakai oleh dia sebagai pemecah masalah. Misalkan kayak butuh sabun mandi gitu kan, jadi kita butuh sabun gitu kan, jadi gunanya itu ya sebagai pemecah masalah dia, jadi biar lebih bersih kayak gitu kan. Nah, dimana jika seorang konsumen membeli sebuah produk, mereka dapat memperoleh manfaat dari penggunaan produk tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, beli sabun ya pasti penggunaannya itu untuk mandi, untuk bersih, dan manfaatnya seperti itu. Terus juga jika kebutuhan konsumen terpenuhi, diharapkan timbul kepuasan dalam diri mereka, sehingga di masa yang akan datang mereka akan melakukan pembelian berikutnya terhadap produk yang sama. Jadi seperti rutin pembelian produknya, kayak misalkan belanja bulanan, saya sudah terbiasa nih beli produk A nih dalam sebulan kayak gitu kan. Jadi diharapkan perusahaan itu juga diharapkan perusahaan itu mengharapkan konsumen tetap membeli produk yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut kayak gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Ada faktor penting dalam perencanaan produk baru. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan produk baru, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap. Yang kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Yang ketiga, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Yang keempat, ada perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. Yang kelima, antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Yang keenam, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru. Dan yang terakhir,
itu jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Oke, kita bedah ya. Untuk yang pertama, pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap. Jadi untuk membuat produk baru itu sudah pasti ingin membuat konsumennya itu membeli produk tersebut dong. Berarti kita harus mengetahui tentang kebutuhan apa ini yang dibutuhkan oleh pelanggan kita dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi seperti sabun, mungkin nasabah, mungkin konsumen ingin yang ada scrubnya yang ada butir-butir kayak gitu kan. Itu kan suatu kebutuhan atau keinginan konsumen yang diinginkan dari perusahaan tersebut, itu mengeluarkan produk tersebut gitu kan. Terus ada sumber daya yang mendukung terhadap pengembangan produk baru. Itu sudah pasti ya, sumber dayanya sumber daya manusia. Jadi bagaimana cara untuk mengembangkan produk baru, bukan cuma dari pihak ilmiahnya, maksudnya dari pihak pakar-pakar yang membuat produk tersebut, tapi juga di situ terlibat dari manajemen. Apa nih yang bakal dibutuhkan oleh masyarakat untuk kedepannya kayak gitu kan. Terus ada yang ketiga, perkiraan penyumbang produk baru dalam memenuhi pasar sasaran. Jadi kita harus perkirakan nih penyimpangan produk baru ini apakah akan memenuhi pasar sasaran atau pasar yang memang sudah kita targetkan gitu pasaran. Terus ada yang keempat, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembang produksi produk baru. Jadi kita perkiraan seperti tadi yang sabun yang ada scrubnya itu, biaya penambahan scrubnya itu tuh perkiraannya berapa untuk biayanya dan dalam pengembangannya dan produksi pembuatan sabun dengan scrubnya itu. Jadi kita harus memperkirakan biaya yang sudah akan dipakai untuk membuat produk tersebut. Terus juga antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Apakah para pesaing itu melakukan persaingan dengan secara baik atau tidak gitu kan. Kalau misalnya secara baik ya dia mungkin mengeluarkan produk baru dengan yang kayak sama seperti ada scrub seperti itu. Kalau itu sih masih nggak ada masalah ya, karena memang pasar itu kan banyak bermunculan produk-produk yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda, dengan bahan-bahan yang berbeda juga, dengan harga yang bermacam-macam juga pula kayak gitu kan. Terus kapan waktu yang paling tepat mencari produk baru kayak gitu. Misalkan seperti baju, kita ambillah baju lebaran puasa kemarin gitu kan. Dan tentu pasti kalau misalkan baju lebaran kan dengan muslim, jadi baju koko atau
Karena seperti itu, jadi lebih baik kayak diluncurkan sebelum masa lebaran kayak gitu kan. Karena kalau misalkan dikeluarinnya saat jauh sebelum lebaran, udah pasti kan kayak kurang apa ya namanya, kurang memberikan dampak pada penjualan gitu. Karena kan memang targetnya itu kan untuk lebaran seperti itu kan. Terus ada jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Jasa terkaitnya itu kayak seperti pengantar barang tersebut, lebih seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Definisi pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru atau menciptakan produk baru merupakan tugas yang sering terlupakan pada saat salah satu atau beberapa produk yang sedang dipasarkan itu berada pada tahap